Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dan para bocil-bocil, dan ini anak-anak ikut semua ya. Kali ini saya diantar oleh Pak suami pada hari Ahad tanggal 19 November 2023. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, akhirnya kita sampai juga di kampus Darul Hikmah. Dan kali ini saya langsung mengikuti satu mata kuliah di mana teman-teman akan mempresentasikan makalahnya. Kita dengerin bersama ya teman-teman. Dalam ilmu ini ada 4 pembahasan yang harus kita bahas. Yang pertama, pengertian ma'ani. B. Arti kajian ilmu ma'ani. C. Makalah ilmu ma'ani. D. Adalah sejarah munculnya dan berkembangnya ilmu ma'ani. Jadi, pembahasan yang pertama dibacakan oleh Makfirah. Pembahasan yang kedua dibaca oleh Sofia Makfirah. Dan pembahasan yang ketiga dibaca oleh Dila Salsabila. Dan pembahasan yang keempat dibaca oleh Ibu Irma. Jadi inilah pembahasan yang kami bahas. Nanti di ujung presentasi kami membuka sesi pertanyaan. Jadi bagi ibu-ibu silakan baca makalah yang sudah kami kirim. Nanti kami akan buka sesi pertanyaan. Nah, kita langsung ke pembahasan pertama dibaca oleh Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan pengertian ma'ani. Ma'ani merupakan bentuk jamak dari ma'ni. Secara leksikal, kata tersebut berarti maksud, arti, atau makna. Para ahli ilmu bayan mendefinisikannya sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran, atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Ilmu untuk mengetahui hal ihwal lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Jadi ilmu ma'ani ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyampaikan lafaz Arab kepada mukhatab atau lawan bicara sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi dengan ilmu ma'ani seseorang akan tahu bagaimana cara menyusun kalimat Arab tepat pada berbagai kondisi, mengetahui kalimat-kalimat yang tersusun rapi, dan dapat membedakan antara kalimat yang baik dan jelek. Ilmu ma'ani bertujuan membantu seseorang dapat berbicara sesuai dengan muktadal situasi dan kondisi. Agar seseorang dapat berbicara sesuai dengan muktadal hal, maka ia harus mengetahui bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Kapan seseorang harus mengungkapkan dalam bentuk takdim, takdir, wasf, zik, kaf, dan bentuk-bentuk lainnya. Objek kajian ilmu ma'ani hampir mirip dengan ilmu nahwu. Kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu nahwu berlaku pula dalam ilmu ma'ani. Dalam ilmu nahwu dibahas masalah takdim, takdir, khas, dan zik. Secara keseluruhan, ilmu ma'ani mencakup beberapa bahasan, yaitu kabar, insya, musnad, dan musnad ilaih, fi'il, mutalaq, alaq, pas dan was, ijaz, isnad, dan musawat. Selanjutnya, manfaat ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kalimat atau jumlah bahasa Arab dan kaitannya dengan konteks. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, seseorang dapat menyampaikan suatu gagasan atau ide kepada lawan bicara sesuai dengan situasi dan kondisinya. Mempelajari ilmu ini dapat memberi beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mengetahui kemujizatan Al-Quran berupa segi kebagusan penyampaian, keindahan deskripsinya, pemilihan diksi, dan penyatuan antara sentuhan akal dan kalbu. Yang kedua, menguasai rahasia-rahasia kefasihan dan ketinggian bahasa Arab, baik pada syair maupun prosanya. Dengan mempelajari ilmu ma'ani, seseorang dapat membedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak, yang indah dan yang rendah, dan yang teratur dan yang tidak. Selanjutnya akan dijelaskan. Baca D-nya ya. Lanjut. Lanjut yang D. Sejarah muncul dan berkembangnya ilmu ma'ani. Nomor 1, pra turunnya Al-Quran. Orang-orang Arab jahiliyah pra turunnya Al-Quran telah dikenal sebagai ahli sastra dan kompeten. Mereka mampu mengubah lirik-lirik syair atau bait-bait puisi yang mempesona.
Kemudian kehidupan mereka selalu dilandasi atas dasar membanggakan keturunan, kedudukan, dan bahasa. Orang Arab tidak begitu saja membanggakan bahasanya, tetapi mereka juga berusaha agar yang mereka banggakan betul-betul berkualitas, sehingga tidak dapat dikalahkan oleh yang lainnya. Al-Balaghah pada zaman jahiliyah belum dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu. Dalam karya-karya mereka sangat banyak ditemukan akan indah dan tinggi gaya bahasa mereka. Secara teoritas Al-Balaghah memang belum dikenal, tetapi sudah dipraktekkan dan diterapkan dalam karya-karya mereka baik berupa syair maupun nas. Kegiatan ini seperti memberi peluang yang besar bagi para ahli syair untuk mengembangkan bahasa dan gaya bahasa mereka dengan ungkapan-ungkapan yang menarik, baik dari segi zahir lafaz, keindahan kata yang digunakan maupun kandungan maknanya. Diriwayatkan dalam Al-Wahid. Tapi artinya aja ya. Demi Allah, saya telah mendengar sebuah kalam atau ayat Al-Quran dari Muhammad. Ungkapannya bukanlah ungkapan manusia ataupun jin. Sesungguhnya ungkapan tersebut sangat bagus dan indah. Permulaannya sangat berisi dan lebih lagi diperuntukkan. Daib 1999. Kemudian ada aturannya pasca turunnya Al-Quran. Keberadaan balaghah pra-turunnya Al-Quran sudah demikian berkembang, apalagi setelah turunnya Al-Quran, keindahan dan kelembutan berbahasa merupakan bagian yang tak habis-habisnya yang telah dilakukan. Banyak ungkapan-ungkapan yang tidak bermakna dan kepustakaan sastra terutama setelah turunnya Al-Quran yang merupakan salah satu inspirator dalam melahirkan keindahan dan kelembutan berbahasa tersebut. Cuma ini sejarah yang dapat kami simpulkan. Sekarang kami lemparkan pertanyaan, tapi jangan banyak-banyak. Ya, Tona, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Yulia Sinta ingin bertanya kepada kelompok 5. Ya. Apa saja yang dibahas dalam ilmu ma'ani? Ada lagi? Baik. Enggak. Yang ketiga, struktur kalimat. Yang keempat, makna khusus. Yang kelima, analisis linguistik. Yang keenam, harmoni dan kecocokan. Itu bagian-bagiannya. Ada 6 pembahasan. Ini akan menjawab, yaitu contohnya adalah pemahaman makna kata Rahman dan Rahim dalam Bismillah yang mendalam tentang sifat-sifat Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kemudian ini juga melibatkan analisis makna-makna dalam konteks dan aspek linguistik Al-Quran. Ini pas nama ibu Yulian. Bertanya kepada Yulia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Laila. Manfaat ilmu ma'ani. Yang pertama, untuk mengetahui kemujizatan Al-Quran berupa segi kebagusan penyampaian, keindahan deskripsinya, pemilihan diksi, dan penyatuan antara sentuhan akal dan kalbu. Yang kedua, menguasai rahasia-rahasia kefasihan dan ketinggian bahasa Arab baik pada syair maupun prosanya. Dengan mempelajari ilmu ma'ani, seseorang dapat membedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak, yang indah dan yang rendah, dan yang teratur dan yang tidak. Yang dimaksud
dengan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang bertujuan sewaktu seseorang agar dapat berbicara sesuai dengan mubtada atau hal situasi atau kondisi. Nah, Baik, kemudian pertanyaan dari Ibu Sarmiati. Jadi, boleh. Jadi ilmu nahwu ini berkaitan dengan tata bahasa Arab, termasuk struktur kalimat, konstruksi kata, dan aturan-aturan gramatikal. Sedangkan ilmu ma'ani berkaitan dengan makna-makna kata, ayat, dan hadis dalam Al-Quran. Kemudian mengeksplorasi pesan-pesan yang terkandung dalamnya secara mendalam. Jadi perbedaannya itu terletak pada fokus studinya atau pelajarannya. Nahwu pada tata bahasa, sedangkan ma'ani pada makna-makna teks suci kalimat dalam Islam. bagaimana? Bagaimana bisa nanti? Dari tadi atas terhasil kerja dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah presentasi dari teman-teman di mata kuliah Bahasa Arab. Dan kali ini kita akan menunggu satu mata kuliah lagi yang akan kita ikuti bersama ibu-ibu yang lain. Kebetulan hari sudah mulai mendung-mendung di luar dan hari semakin sore. Dan kita menunggu dosennya untuk naik ke ruangan ya. Beginilah suasana di kelas bersama ibu-ibu yang juga melaksanakan kuliah penyambungan di jurusan pendidikan AUD. Dan tanpa terasa perkuliahan terakhir juga sudah selesai. Tiba waktunya kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, sekian dulu vlog seharian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.